Dia menyatakan dan dia mengakui bahwasanya ini adalah rencana dari mereka. Oke bang, bisa dikatakan juga ini sudah direncanakan sama dia berarti. Dia menyatakan dan dia mengakui bahwasanya ini adalah rencana dari mereka. 3 hari mereka merencanakan ini. Artikan di sini ada tindakan pidana yang direncanakan gitu loh. Kita merencanakan kejahatan. Kan orang luar biasa. Yang harusnya dia ada di rumah itu, kenapa tidak ada? Ini orang minta tolong. Terus saya datang menolong. Lalu saya dituduhkan tindakan-tindakan yang asusila. Ini luar biasa kejinya. Apakah masih pantas orang begini hanya kita bisa, yaudah saya maafkan? Kan nggak bisa. Track record dia residivis, berapa kali masuk penjara, berapa kali melakukan pelanggaran hukum pidana. Belum lagi yang perdatanya, saya nggak mau bahas di sini juga karena menurut saya itu bukan ranah saya. Yang pasti ketika saya datang ke rumah Angel itu, saya membahas kasus dia yang diduga menipu Pak Excel. Ada penggelapan dana yang dia lakukan. Orang itu menuntut keadilan juga. Akhirnya saya merasa ini bisa untuk ditegakkan. Orang itu meminta haknya dia dan minta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Di situ mungkin dia merasa tersinggung. Kok lo berani mau ikut campur urusan saya? Kan bukan begitu kontennya harusnya. Dia selesaikan sama orang itu kan begitu. Ini bukan taruh orang di situ untuk memberikan informasi ini begitu segala macam. Sampai akhirnya bagaimana caranya saya datang ke situ lagi? Saya ditelepon suruh datang. Ada orang minta tolong. Analoginya seperti ini. Saya jam 3 subuh, saya kan tinggal di rumah sendiri. Jam 3 subuh saya tidak bisa nafas dan saya telepon ambulan misalkan. Ambulan ini kan orang lain. Saya butuh pertolongan dari ambulan. Lalu ambulan mau saya penjarakan? Kan nggak mungkin. Orang mau nolong. Yang dipertanyakan bukan saya. Saya hanya ingin menolong orang yang ingin ditolong gitu. Harusnya dia berterima kasih sama saya. Terima kasih sudah maaf kata, mobil saya taruh waktu itu. Kan kita tahu itu ada yang dia bilang kok ada pakaian, ada. Karena saya memberikan fasilitas mobil di rumah itu. Kenapa saya memberikan fasilitas mobil? Angel minta pinjam mobil karena mobil Pajero dia itu, mobil SUV dia tidak ada surat-suratnya. Akhirnya saya harus memfasilitasi, ada orang minta tolong. Sampai saya rela untuk memakai kendaraan bermotor. Kendaraan motor saya pakai. Lalu saya sudah menolong orang, malam saya dituduh enggak kan gila. Harusnya dia terima kasih sama saya, bukan untuk ingin memenjarakan saya apalah segala macam itu. Berarti tidak seperti yang dibilang oleh lawyer bang ya, bahwa dia katakan mana ada seorang laki-laki datang ke rumah istri orang malam-malam tanpa pengetahuan gitu. Pengetahuan dan persetujuan. Nah itu urusannya bukan saya. Izin tidak izin itu urusannya bukan saya. Kalau dia mau bicara begitu, ngomong sama si istrinya gitu. Kenapa istri minta tolong sama saya? Tanya sama istrinya, jangan sama saya. Saya di sini orang yang menolong orang lain. Saya menolong tuan rumah. Saya diundang untuk datang oleh tuan rumah. Lalu saya dipidanakan. Ini orang keji loh. Bagaimana tidak keji saya katakan? Beberapa orang yang menjadi korban dia, dari mulai penipuan apa segala macam, dia tidak mengakui. Dan tetap orang lain yang orang ini pansos apa segala macam kan begitu bahasanya. Sementara hukum membuktikan, fakta membuktikan dia bersalah. Harus ditahan dulu. Sama Zaskia Gotik juga begitu. Sama Vivi Paris juga bermasalah juga. Orang yang dia punya anak dari situ, istilahnya kan. Harusnya kan dia sebagai laki-laki melindungi wanita. Dari track recordnya kita tahu orang ini seperti apa, zolim. Jadi ketika saya menolong seseorang, apapun judulnya, dia tetap mencari celah untuk menjatuhkan orang lain. Karena dia butuh pengakuan seolah-olah dia baik. Gitu. Akhirnya kalau Vicky sendiri melihat akhirnya Vicky Prasetyo yang akhirnya ditahan, itu lu puas nggak sih dengan hal tersebut? Atau memang itu jadi ganjaran dia karena melakukan fitnah yang tidak terbukti gitu? Ini kalau bicara masalah puas atau tidak puas, ini bukan saya sebenarnya kalau untuk mengatakan puas atau puas, enggak. Cuman dia harus menjalani proses hukum yang sudah dia lakukan. Gitu. Saya cuma berharap saya bisa puas kalau dia dapat hidayah, itu saja. Kalau dia dapat hidayah dengan cara kecelakaan dulu atau dia dapat hidayah dengan cara kena sakit dulu kan macam-macam tuh. Yang pasti saya sangat berharap dia dapat hidayah agar tidak ada lagi orang-orang yang ditipu sama dia atau orang-orang yang menjadi korban dia, terutama kaum perempuan dan janda-janda itu. Kak, setelah kejadian pembunuhan itu, kita itu dari segi mental psikologi Sangat berdampak. Pertama dari pekerjaan saya. Ketika itu saya ada
menjalani satu layar lebar dan sudah selesai syuting, yang dimana scene saya harus dibuang saat itu. Lalu juga saya merasakan dampak yang kepada psikis saya. Banyak tawaran job saya yang saya tolak. Hampir 1 tahun saya tidak mau mengambil job itu. Karena saya merasa saya harus membuktikan dulu bahwa ini adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Baru saya berani muncul lagi. Setelah SP3 keluar, baru saya baru ambil job yang lain gitu. Baru saya bersosialisasi lagi sama teman-teman semuanya. Itu sangat berdampak baik pada diri saya, keluarga saya, terutama kepada ibu saya. Saya tidak mau bahas di sini, dia bicara begini dan begitu segala macam, meminta belas kasih dia. Sementara ibu saya yang sakit 2 minggu gara-gara itu harus diopnam. Siapa yang mau tanggung jawab? Cuman saya merasakan. Ibu saya yakin, saya tidak melakukan hal tersebut. Tapi saya butuh bukti untuk membuktikan bu saya tidak seperti ini. Sampai bersabar menunggu SP3 surat pemberhentian dari kepolisian. Tidak ada bukti tindakan itu dilakukan. Tapi yang namanya orang tua kan pasti shock di awal. Dia mau tanggung jawab, dia mau ganti rugi. Orang tua saya sakit tuh. Track record dia nggak ada jantung ibu saya. Tapi sekarang harus menderita sakit jantung gara-gara dia. Saya tahan semuanya. Sabar. Jangan meminta belas kasih orang begini, saya suaminya apalah segala macam. Nggak bisa begitu. Suami istri, suami KDRT istri, ini salah. Suami sama anak, dia pukulin anaknya sampai mati. Oh saya bapaknya, saya punya hak untuk mendidik. Nggak bisa begitu, semuanya ada aturan. Kalau Vicky Prasetyo merasa, saya suami, saya membela hak saya ini orang lain. Gitu loh, saya orang lain. Orang lain yang ingin dipidanakan sama dia, dan fitnah. Fakta semuanya. Tidak mungkin penegak hukum tahu-tahu lu tersangka, kan nggak begitu prosedurnya. Dibuktikan semuanya, diundang gelar perkara. Semua kan dia jalani. Masa orang yang dalam bidangnya, orang penegak hukum, dia pada kapasitasnya disalahkan. Lucu. Kemarin juga saya baca berita ada pengacara dia bawa-bawa Pancasila. Apa urusannya Pancasila? Manusia yang adil beradab seperti apa? Apakah dia punya adab seperti itu? Dia menjual agama. Di mana letak musyawarah yang dianjurin sama Nabi? Kalau dibilang kemanusiaan adil beradab, bukan itu urusannya. Pancasila urusannya konstitusi. Kalau kita diatur sama undang-undang gitu loh. Seorang lawyer bicara seperti itu. Kapasitasnya apa coba untuk bicara Pancasila yang dibawa-bawa? Akhirnya saya merasa seperti ini saya yang kurang sehat sepertinya seperti itu. Harusnya kan dia melihat dari ini yang diadukan adalah 27 ayat 3, pelanggaran fitnah melalui IT. Sudah fix dan semua orang pun tahu ketika itu saya dituduhkan hal-hal yang seperti itu. Semua orang menyaksikan. Ternyata perbuatan itu tidak ada. Harusnya kan seorang lawyer juga mengerti. Kok dia bicara bahwa etika dan moral? Kita semua belajar etika dan moral. Saya anak hukum. Saya belajar etika dan moral berhukum seperti apa. Harusnya klien dia dikasih tahu. Lu seorang ayah harus mencontohkan kepada anak-anak kamu hal-hal yang baik. Karena tulang punggung itu ada 2 nih. Tulang punggung secara moral dan material. Memberikan nafkah dan pendidikan. Memberikan nafkah siapapun bisa mencari nafkah. Pendidikan yang pertama. Lalu saya mendengar dia menitipkan anaknya, terserah nggak apa-apa. Yang pasti harusnya dia mencontohkan kepada keluarga dan anak-anaknya bahwasanya dia adalah laki-laki dan imam yang bagus gitu. Jangan menjual-jual agama lagi. Saya dari awal sangat sedih. Kenapa Allah saya dibawa-bawa sama dia?